Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herninda Nur Sarifah, Angkatan 10 Kelompok 2, peserta Latsar CPNS 2021, Golongan 2, BPSDMD Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Organisasi pertama yang berdiri adalah Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Sekolah Kedokteran Jawa di Batavia atau yang disebut dengan Stovia. Tujuan berdirinya Organisasi Budi Utomo adalah untuk memperbaiki keadaan rakyat, terutama rakyat kecil. Kongres pertama dilaksanakan pada Oktober 1908 dan kongres terakhir dilaksanakan pada Agustus 1912. Organisasi selanjutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia pada tahun 1908. Tujuan didirikan organisasi ini untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda. Organisasi ini menekankan pada pentingnya propaganda ke dunia internasional untuk menarik perhatian dunia. Berikutnya, Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei 1926 di Batavia atau Jakarta. Dalam kongres ini dibahas berbagai persoalan seperti pembentukan badan terpusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa menuju Indonesia merdeka. Setelah Kongres Pemuda I berakhir, maka dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda hari pertama diselenggarakan di Gedung Pemuda Katolik. Hari kedua di Gedung Osjava Bioskop yang menghasilkan keputusan penting yakni disebut sebagai Sumpah Pemuda. Berikutnya adalah BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbicho Sakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat. PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan penting bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsensus dasar yang berikutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai suatu keragaman namun tetap bersatu dalam sebuah ikatan, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Konsensus dasar berikutnya adalah mengenai NKRI. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lambang negara. Yang pertama, bendera Indonesia. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut bendera negara
adalah sang merah putih atau kadang disebut sang dwiwarna atau dua warna. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara Indonesia dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Indonesia Raya. Setelah menjelaskan tentang wawasan kebangsaan, berikut saya akan mendeskripsikan mengenai nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah suatu tekad, sikap, maupun perilaku warga negara, baik perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Fungsi aparatur sipil negara atau ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik untuk menyelenggarakan roda pemerintahan demi tercapainya tujuan nasional. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa yang memperkokoh persatuan dan kesatuan. Demikian penjelasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.